saya Siti Devika Indonesia dari kelas 2B. Saya akan meresumsi materi hukum pidana yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosennya yaitu Bapak Dr. M. Rendi Aridaya di SHMH. Saya akan meresumsi materi bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga yang telah disampaikan oleh beliau. Untuk bab pertama, mengenai pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu yang mengatur hubungan hukum antara individu atau perorangan dengan negara. Adapun beberapa sumber-sumber hukum pidana. Yang pertama, ada KUHP atau WVSNI yang berasal dari Belanda. Bangsa Belanda membawa WVS Belanda ke Indonesia, namun sebelum itu, bangsa Belanda telah dijajah terlebih dahulu oleh bangsa Prancis dengan membawa Kode Panel. Kode Panel pertama kali dibuat oleh Napoleon Bonaparte. Oleh karena itu, bangsa Prancis membawa Kode Panelnya ke Belanda dan berubah namanya menjadi WVS Belanda. Setelah itu, bangsa Belanda membawa WVS Belanda ke Indonesia dan diubah namanya menjadi KUHP. KUHP pertama kali digunakan atau diberlakukan pada tanggal 1 Januari 1918. Sebelum KUHP dipergunakan di Indonesia, maka bangsa Indonesia menggunakan hukum pidana adat. Yang kedua, ada peraturan-peraturan lain di luar KUHP seperti tindak pidana khusus. Contohnya, Undang-Undang Tindak Pidana Narkotika, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Lalu yang ketiga ada Memori Penjelasan KUHP atau MVT. Dan yang terakhir yaitu hukum pidana adat atau hukum tidak tertulis. Pada masa kolonial atau pada zaman dulunya, hukum ini berada pada pasal 131 IS Junto Algemene Bevalingen van Wetgeving AB, dan dewasa ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Darurat tahun 1951 pada pasal 5 ayat 3 sub B. Untuk hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum pidana material dan hukum pidana formil. Untuk hukum pidana material yaitu hukum pidana objektif, substantif, ius punale, substantif kriminal, dan kriminal X. Sedangkan untuk hukum pidana formal atau formil yaitu hukum pidana subjektif, hukum pidana adjektif, ius punendi, dan kriminal prosedur. Ada cara pembagian kitab undang-undang hukum pidana. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama, bagian yang bersifat umum, dan yang kedua ada bagian yang bersifat khusus. Untuk bagian yang bersifat umum berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP. Diatur dalam buku 1 pasal 1 hingga 103 KUHP. Sedangkan untuk bagian yang bersifat khusus yaitu mengatur perbuatan-perbuatan yang mana dapat dipidanakan dan disertai ancaman berupa sanksi bagi yang melanggarnya. Diatur dalam buku 2 pasal 4 hingga 488 dan buku 3 pasal 489 hingga 569 KUHP tentang pelanggaran. Adapun berlakunya hukum pidana. Berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua. Yang pertama menurut waktu atau ius locus temporis, dan yang kedua menurut tempat locus delicti. Untuk menurut waktu atau ius locus temporis didasarkan pada asas legalitas atau principle of legality. Sedangkan untuk menurut tempat mencakup dataran negara, perairan atau laut teritorial yang ditetapkan oleh hukum internasional, dan yang terakhir ada udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal berlaku beberapa yaitu asas. Yang pertama ada asas teritorial yang terdapat pada pasal 2 KUHP. Yang kedua ada asas personal atau nasional aktif yang berada pada pasal 5 KUHP, dan yang ketiga ada pasal asas perlindungan atau nasional pasif yang berada pada pasal 5 atau 4 KUHP dan pasal 7
KUHP. Untuk pasal 4 KUHP tentang pemalsuan dan pasal 7 KUHP untuk para pejabat. Dan yang keempat ada asas universalitas. Dan yang terakhir ada asas ekstradisi atau penyerahan atau bantuan hukum yang bersifat internasional. Lalu untuk bab 2 mengenai tindak pidana atau strafbar feit atau delik. Ada beberapa alasan mengapa menggunakan tindak pidana. Yang pertama, karena jika dilihat dari segi sosio-yuridisnya, hampir semua undang-undang pidana menggunakan tindak pidana. Untuk yang kedua, semua instansi penegak hukum atau aparat penegak hukum menggunakan tindak pidana. Yang ketiga, semua mahasiswa mengikuti adat atau tradisi atau kebiasaan istilah tindak pidana. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 DST tahun 1955 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang tindak pidana narkoba atau narkotika, dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. B. Pengertian tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda istilah dengan kejahatan atau perbuatan jahat. Jika dilihat dari isinya, diantaranya 1. Perbuatan pidana atau criminal acts. Yang kedua, pertanggungjawaban pidana atau responsibility. Criminal responsibility. Untuk pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi 2. Yang pertama ada dualistis, yang kedua ada monistis. Untuk dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan untuk monistis adalah pandangan yang menyatukan pengertian pidana antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. C. Ada unsur-unsur tindak pidana. Untuk unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi 2. Yang pertama ada unsur objektif dan yang kedua ada unsur subjektif. Untuk unsur objektif diantaranya 1. Perbuatan atau kelakuan, 2. Akibat yang terjadi, 3. Delik, 4. Unsur yang melanggar hukum atau melawan hukum, 5. Unsur yang memberatkan, 6. Unsur lain yang menentukan tindak pidana, 7. Unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu untuk unsur subjektif atau kesengajaan, yang pertama ada kesengajaan atau dolus, 2. Kealfaan atau kulfa, 3. Niat atau furnemen, 4. Maksud atau ogmek, 5. Ada dengan rencana terlebih dahulu atau made for debate right, 6. Ada perasaan takut atau freeze. Yang D ada teknik atau cara merumuskan tindak pidana. Yang pertama hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasinya tanpa menyebutkan unsur-unsurnya. Kedua, hanya menentukan unsur-unsurnya tanpa menyebutkan nama yuridisnya atau kualifikasinya. 3. Memberikan kualifikasinya dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. E. Jenis-jenis tindak pidana. Yang pertama ada kejahatan atau misdriven dan yang kedua ada pelanggaran atau overtrendingan. Lalu untuk bab 3 mengenai pembaharuan hukum pidana Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda pada pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Pada pasal ini berisikan mengenai pembagian golongan penduduk pada masa Hindia Belanda. Pembagian golongan penduduk dibagi menjadi 3. Yang pertama ada golongan Eropa, yang kedua ada golongan timur asing, dan yang ketiga ada golongan bumi putra. Untuk golongan timur asing dibagi menjadi 2. Yang pertama ada golongan timur asing Tionghoa dan yang kedua ada golongan timur asing jauh. Untuk golongan timur asing Tionghoa seperti Korea atau orang-orang berkulit putih, sedangkan untuk golongan timur asing jauh seperti Arab, Iran, Palestina, dan lain-lain. Lalu ada alasan diadakan pembaharuan.
Yang pertama dengan alasan politis, yang kedua dengan alasan sosiologis, yang ketiga dengan alasan praktis, dan yang terakhir ada alasan adaptif. Lalu ada cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. 1. Dengan cara kriminalisasi atau penciptaan delik. 2. Dengan cara dekriminalisasi atau pemandulan delik. 3. Dengan cara rekriminalisasi atau mengembalikan delik kembali. Dan yang terakhir dengan cara depenalisasi atau ancaman pidana. Dan yang terakhir ada mitigating. Lalu ada metode pembaharuan. Untuk metode pembaharuan dibagi menjadi 3. Yang pertama dengan cara evaluasi atau menyelipkan pasal-pasal baru. Kedua dengan cara kompromis atau menyelipkan bab-bab baru. Dan yang terakhir cara global atau merubah keseluruhannya. Sekian yang dapat saya resume dari bab pertama, bab kedua, dan bab ketiga materi hukum pidana. Maka terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.